Atas perintah Yang Mulia Kaisar, Taylor Young, meski seorang wanita, menggantikan ayahnya dan menjadi tentara. Dia memakai seragam pria, merusak tatanan. Dia menentang tradisi dan aturan masyarakat. Penipuan dan pemberontakan terhadap takhta ini adalah kejahatan yang tidak termaafkan. Hukumannya adalah eksekusi seluruh keluarganya. Begitulah keputusannya. Eksekusi. Pengikatan inang selesai. Perjalanan waktu berhasil. Dinasti Wilson. Inilah pengarahan latar belakangnya. Musuh asing sering menyerang. Kaisar itu tidak kompeten. Pangeran Umar memegang semua kekuatan militer. Pria menguasai masyarakat. Wanita memiliki status rendah. Keseimbangan kekuatan telah hancur. Dinasti ini diambang keruntuhan. Misi utama telah diaktifkan. Bertahan hidup dengan segala cara. Naik tahta sebagai permaisuri. Bela kaum wanita dimanapun. Perpanjang nasib dinasti Wilson. Apa-apaan ini, permaisuri? Minum ini, lalu tanda tangani. Ayo, minum. Ayo, satu lagi. Kumohon, aku cuma orang biasa di dunia nyata. Sekarang kamu mau aku jadi permaisuri di dunia tempat pria menguasai segalanya? Kamu menilai aku terlalu tinggi. Paket pemula. Jimat perlindungan dasar. Basis pengetahuan inti sudah dimuat. Poin awal, 100. Lingkungan saat ini sangat mematikan. Tolong segera lakukan tindakan. Jimat perlindungan, 30 detik, basis pengetahuan. Mempercayai hal supernatural. Kurang kasih ibu dan rasa aman. Taylor. Eksekusi. Akan mati juga. Ayo habis-habisan. Hahaha. Menghadapi kematian. Kenapa kamu tertawa? Aku tertawa karena lahir di dunia yang tidak adil. Aku selalu setia, menggantikan ayahku di tentara, mengabdi pada negara, tapi dijebak karena menjadi wanita, dan kini keluargaku akan dieksekusi. Langit harus menangisi ketidakadilan ini. Bukan aku yang akan mati, melainkan kamu. Omong kosong. Bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan apa? Taruhan kamu tidak membunuhku hari ini. Aku tidak pernah bertaruh dengan mayat. Penjaga, laksanakan eksekusinya. Jimat perlindungan sistem diaktifkan. Langit itu adil bagi semua orang. Pangeran Umar, kamu sudah kalah. Kamu hanya beruntung bisa menghindari bencana. Pengawal, eksekusi lagi. Apa-apaan ini? Aku berperang sebagai laki-laki, bertempur di medan perang, dan berakhir dengan seluruh keluargaku dieksekusi. Langit terasa tidak adil bagiku. Langit memihakku. Kamu laki-laki? Tidak mungkin. Ajudan kepercayaanku sudah memverifikasi identitasmu secara langsung. Sama sekali tidak ada kesalahan. Tidak heran Pangeran Umar, kamu akan mati dan masih tidak mengetahui apa yang terjadi. Orang-orang di sekitarmu tidak bisa dipercayai. Beraninya kamu? Pangeran Umar, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku sudah mengonfirmasi identitas aslinya secara pribadi. Dia adalah Pangeran Tolong. Petir dari langit sudah menunjukkan sesuatu yang aneh. Jika kamu masih tidak mempercayainya, aku memohon padamu, berikan aku ruangan pribadi, supaya kamu bisa memeriksanya sendiri. Ruangan pribadi? Kenapa kamu tidak berani membiarkanku memverifikasi identitasmu di depan umum? Sudah aku, katakan, ada pengkhianat di sisimu. Tolong berikan aku ruangan pribadi. Aku tidak hanya bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah, aku juga memiliki sebuah rahasia yang harus aku sampaikan padamu sendirian. Rahasia? Berani sekali kamu, dan kamu sedang bersiasat. Baik, aku akan memberikanmu satu kesempatan. Pengawal, bawa dia pergi. Aku akan memeriksanya sendiri. Ya Tuhan, putriku berubah menjadi laki-laki. Misiku adalah menjadi ratu. Pangeran Umar memimpin seluruh militer. Dia bisa mengudeta dan merebut tahta. Aku harus mendapatkan kepercayaannya perlahan. Setelah aku membantunya menjadi kaisar,
Aku akan menjatuhkannya. Akhirnya aku melewati rintangan pertama. Ini adalah ruang interogasi Umar. Silakan lakukan. Bagaimana kamu ingin memverifikasinya? Pangeran Umar. Sebelum memeriksa tubuhku, ada yang ingin aku katakan. Ini menyangkut nyawa dan keselamatanmu. Aku tidak yakin harus mengatakannya. Kamu sudah hampir mati, masih saja mencoba menakutiku. Aku tidak sedang menakutimu. Langit mengirim guntur sebagai peringatan, mengampuni nyawaku, atau mungkin ingin memperingatimu. 3 kaki di bawah sumur, sudut tenggara kediamanmu, benda yang kamu kubur, harus segera dipindahkan. Jika tidak, dalam 3 hari, bencana berdarah akan terjadi. Ini akan membongkar rahasia Istana Timur. Siapa kamu? Siapa yang mengirimmu? Cepat bicara. Dia terpancing. Pangeran Umar, bendanya ada di sana. Kamu akan melihatnya sendiri. Mengenai siapa aku, bagaimana kalau kita pastikan dulu identitasku? Rahasia itu sangat rahasia. Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Apa ini benar takdir? Baik, aku ingin melihat apa yang kamu sembunyikan di balik kulit itu. Lepaskan. Sistem, cepat, tukarkan semprotan peniruan. Poin dikonfirmasi. Penukaran berhasil. Hitung mundur. 59 detik. Semua atau tidak sama sekali. Aku bertaruh dia lebih takut skandal Istana Timur daripada ingin membunuhku. Dia pasti lebih ingin tahu asal rahasianya. Pangeran, sebelum pemeriksaan dimulai, izinkan aku bertanya satu hal lagi. Jika kamu tahu aku laki-laki, bisakah kamu menjamin keselamatan keluargaku? Jika tidak, aku tetap memakai seragam tahanan ini. Aku tetap akan mati. Kenapa harus menanggung penghinaan lagi? Aku tidak perlu menjanjikan apapun padamu. Lepaskan pakaianmu. Atau aku akan menggunakan alat ini untuk merobek pakaianmu. Sial, waktunya tidak cukup. Perasaan ini terasa nyata. Pangeran, kamu tidak benar-benar menyukai pria, kan? Kenakan ini. Hampir saja. Sekarang jawab pertanyaanku. Siapa kamu? Bagaimana kamu mengetahui tentang sumur itu dan rahasia lama di Istana Timur? Itu adalah kiamat. Kiamat? Di balok eksekusi, guntur menyambarku. Saat aku berada di ambang kematian, jiwaku terasa seperti meninggalkan tubuhku. Aku melihat kediamanmu, 3 kaki di bawah sumur tenggara, kotak besi yang bersinar cahaya dingin, dan kebencian merah darah yang menyelimutinya, bersama tangisan jiwa lama Istana Timur. Lanjutkan. Itu adalah peringatan dari atas. Jika benda itu tidak disingkirkan, dalam 3 hari, bencana berdarah terjadi. Sejarah akan terulang kembali. Aku hanya menyampaikan pesan dari takdir. Apakah itu benar-benar takdir? Atau mungkinkah ada seseorang di belakangnya yang mengetahui detail yang sangat rahasia ini? Baik, aku akan bertaruh denganmu. Aku tidak akan memindahkan kotak besi. Jika ramalanmu menjadi kenyataan dan bencana terjadi, aku akan percaya itu adalah kiamat. Jika tidak, aku akan membuat seluruh keluargamu tercabik-cabik oleh 5 ekor kuda. Pangeran ini benar-benar keras kepala. Dia mempertaruhkan bencana hanya untuk mengujiku. Aku setuju. Hanya satu permintaanku, Pangeran, pastikan keluargaku tetap aman. Aku akan menjadi pedang paling setia. Penjaga, bawa dia dan kurung di paviliun Silfot. Awasi dia dengan ketat. Jangan biarkan siapapun mendekat tanpa perintahku, bahkan seekor lalat sekalipun. Juga,
eksekusi orang yang telah menjebak Taylor. Iya. Hampir saja penyamaranku terbongkar. Umar benar-benar sangat mengerikan. Pavilion Silphot dijaga sangat ketat, tapi setidaknya sekarang masih aman. Aku harus memanfaatkan 3 hari ini untuk merencanakan langkahku selanjutnya. Jalan untuk menjadi permaisuri benar-benar seperti mode neraka. Siapa di sana? Sistem, tolong menganalisis isi catatan ini. Mau menukarkan ramuan pengungkap? Iya. Kediaman pangeran dijaga sangat ketat. Hanya ini cara untuk menghubungimu. Pangeran sedang merasa sangat marah. Dia sudah mengirimkan orang menyelidiki sumur. Kamu harus menjadi ekstra hati-hati. 3 hari lagi ada perburuan musim semi. Perdana Menteri sudah menyiapkan penyergapan. Semua putra kerajaan akan dipanah. Jaga dirimu. Jane Green. Jane adalah pelayan pribadimu. Kalian bertumbuh besar bersama. Dia sudah seperti kakakmu sendiri. Setelah pemilik tubuh memasuki militer, dia menjadi pelayan di kediaman pangeran hanya untuk mengumpulkan informasi. Jadi dia sebenarnya sahabat mata-mataku yang kutempatkan di kediaman pangeran. Saat perburuan musim semi nanti, Kaisar akan menghadirinya secara langsung. Segalanya bisa saja berubah. Perburuan musim semi. Yang mulia, aku mengerti. Dalam 3 hari ke depan, aku yang akan menyutradarai bencana berdarah ini. Umar, permainannya baru saja akan dimulai. Pangeran Umar, aku mendengar kamu baru saja menerima ramalan dari sang pencerah. Katanya aku akan melihat darah hari ini. Apakah kamu sudah mengikutku? Baginda, izinkan hamba menjelaskan semuanya. Peringatan dari langit bukan pertanda buruk. Ini sebenarnya pertanda keberuntungan besar. Pertumpahan darah ini tidak akan melukai naga sejati. Ini akan membersihkan dunia dan membasmi pengkhianat di sekitar Baginda. Baginda adalah orang yang terpilih, yang dilindungi oleh semua roh. Pemuda ini cukup menarik juga. Berani sekali kamu menyebarkan kebohongan jahat. Baginda jauh lebih berharga daripada emas. Bagaimana bisa kamu mencoba meramal nasib di sini? Jika Baginda terluka sedikit saja hari ini, aku akan membakarmu dengan api penyihir dan memusnahkan seluruh keluargamu. Pertanda darah itu sudah menjadi kenyataan. Baginda, sekarang Baginda bisa berburu dengan tenang. Baik. Karena pertanda baik sudah muncul, mari memulai perburuan musim semi. Tunjukkan kemampuan kalian, dan jangan menyia-nyiakan hari musim semi ini. Ayo berangkat. Ayo berangkat. Baik. Bencana berdarah itu telah tiba. Lindungi aku. Taylor, cepat bawa Baginda keluar dari sini. Darah ini benar-benar menjadi kenyataan. Harimau itu dibawa oleh Pangeran Umar. Mungkinkah kamu dan Umar sedang menjebak aku? Baginda, jika dia benar-benar ingin membunuhmu, kenapa dia mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanmu? Baginda, pengkhianat yang sebenarnya
ada di sebelah sana. Andi telah melakukan pengkhianatan. Seluruh keluarganya akan segera dieksekusi. Apakah kamu baik-baik saja, Baginda? Baginda, silakan melihat ini. Ini adalah stempel pribadi Alan. Permainan yang bagus, Perdana Menteri. Cara hebat, menggunakan orang lain demi ambisimu. Sekali mendayung, 2 pulau terlampau. Tangkap dia. Lakukan penyelidikan menyeluruh sampai tuntas. Tuan sudah menyelesaikan misi melindungi Kaisar. Umar dan Kaisar kini lebih menghargaimu. Kamu sudah mendapatkan 1000 poin. Waktu serangan macan itu sangat tepat. Anak panah itu datang dari arah tepat. Bagaimana kamu memprediksi semuanya dengan tepat? Aku sudah pernah memberitahumu. Aku adalah senjatamu. Senjata tidak perlu berpikir, hanya perlu mengincar leher musuh. Kamu memenangkan taruhan 3 hari kita. Tapi ingat, aku yang memegang kendali di sini. Jika kamu menganggapku seperti hanya pion di papan caturmu lagi... Lepore. Tuan sudah mengirimkan obat. Beliau juga memanggilmu ke tenda sekarang. Tetap di sini, tunggu aku kembali. Hari ini, kamu melindungi Tuan dengan sangat baik. Kesetiaanmu sungguh patut dipuji. Kamu mendapatkan bonus uang tunai dan sekotak perhiasan mahal. Terima kasih atas kemurahan hati, Tuan. Mengenai direktur utama, setelah diperiksa, stempel pribadinya memang dicuri dan digunakan oleh Andy. Direktur utama selalu setia pada perusahaan. Jadi, tidak perlu memperpanjang masalah ini. Sesuai perintah Tuan. Acara berburu tahun ini berakhir lancar. Ayo berkemas dan bersiap kembali ke kota. Baik, Pak. Pak, tolong lihat ini. Saat aku sedang mengganti tempat anak panah, aku menemukan pembunuh suruhan direktur mengukir nama Umar pada anak panahnya. Mereka jelas berusaha menjebakmu. Langkah cerdas menggunakan tangan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotor. Berusaha membuatku terbunuh oleh harimau itu sambil memastikan semua orang mengetahui tentang pengkhianatan dan pembunuhan raja ini. Taylor, mulai hari ini, pindah ke sayap samping kediaman Morrison. Jangan pergi dari pandanganku. Pangeran Umar, kamu bersikap sangat murah hati. Apa kamu tidak khawatir aku mungkin menjadi mata-mata dari keluarga lain? Mata-mata? Mata-mata asli tidak akan mempertaruhkan nyawa hanya untuk mendapatkan kepercayaanku. Dan mereka pasti tidak akan menyerahkan leher tepat ke dalam tanganku. Ingat, nyawamu adalah milikku. Pangeran, sesuatu yang buruk telah terjadi. Sandra Belrith itu, Aiden Hollis, telah tertular wabah. Dia dikarantina di zona epidemi. Yang Mulia telah memerintahkanmu untuk mengawasi Sandra itu secara langsung dan memastikan keselamatannya. Aku mengerti. Kamu boleh pergi. Pangeran, kamu masih belum pulih sepenuhnya. Kamu tidak boleh memaksakan dirimu. Perintah dari Yang Mulia ini terlihat seperti sebuah promosi, tapi sebenarnya adalah hukuman mati. Jadi, aku menyerahkan tugas ini kepadamu. Pergi dan selesaikan itu. Baik, Tuan. Aku ingin melihat seberapa mampu kamu sebenarnya.
demam tinggi, purpura. Ini pasti bukan wabah biasa. Sistem, segera memulai pemindaian mendalam, menganalisis sumber infeksinya. Neurotoksin campuran terdeteksi di dalam tubuh. Kegilaan 7 hari, reaksi awal. Sumber infeksi, tidak diketahui. Ini adalah rencana besar. Mereka ternyata meracuni sanderanya, sekali merangkuh dayung 2 pulau terlampaui. Bukan hanya menyingkirkan Sandra, tapi juga menjebak Pangeran Umar dan menggunakan kekacauan untuk berperang. Tuan, obatnya sudah siap. Ini dari kediaman Perdana Menteri. Mereka mengutus orang mencari penawar ini untuk Sandra. Mereka bilang, ini khusus untuk purpura. Jebakan. Ini jebakan yang nyata. Sistem, memindai bahan dalam keadaan darurat. Target, obatnya. Terdeteksi konsentrasi racun campuran yang tinggi. Kegilaan 7 hari bercampur racun akonit. Siapapun yang meminumnya akan menjadi gila dalam 15 menit, memiliki kekuatan yang tidak terkendali, dan kehilangan akal sehatnya, menyerang siapapun yang terlihat. Lalu akhirnya mati karena gagal jantung. Racun ini bukan sekadar untuk membunuh. Ini bertujuan untuk menciptakan kejadian yang sangat mengerikan. Pada peracunan Sandra itu, memaksanya melakukan pembantaian dalam pertumpahan darah mengejutkan. Kediaman Pangeran Umar dan dia akan hancur selamanya. Pejabat korup, kamu meracuni Sandra kami, Aidan. Pergi ke neraka. Pisau ini sudah diolesi racun. Cepat tangkap dia. Perdana Menteri, di Aula Emas. Kami sudah membocorkan berita sesuai rencana. Kabarnya, Baginda ingin memilihkan selir untuk Umar, sebagai tanda kemurahan hatinya. Bagus. Umar tidak mempan oleh paksaan atau bujukan. Namun orang-orang terdekatnya tetap menjadi kelemahannya. Kini Taylor tewas karena racun, saat inilah kewaspadaannya menurun. Ini racun malam musim semi mabuk. Ini tidak berasa dan tidak berwarna. Awalnya, korban merasa panas dan cemas. Lalu pikirannya menjadi kacau. Hanya nafsu purba yang tersisa. Jika tidak segera diatasi, aliran energinya akan menjadi kacau. Dia akan hancur selamanya. Jadi maksudmu, mengirim dia masuk? Iya, aku sudah melatih sendiri wanita penghibur terbaik kita. Dia akan menggantikan selir pemberian dari Baginda. Berpura-pura ingin berterima kasih, dia akan mendekati Umar dan mencari celah menaruh racun ke dalam anggur Umar. Jika dia memilih untuk bertahan atau mencari orang lain untuk mengobatinya, biarkan dia mencoba, hahaha. Maka dia akan merasakan bagaimana rasanya hancur. Mengenai orang-orang di sekitarnya, Umar selalu dikelilingi laki-laki. Hanya Taylor yang terlihat agak rapuh. Jika dia berani menggunakan pria untuk berobat, itu akan membuktikan dia melakukan maksiat di dalam kediamannya. 3 keuntungan dalam satu rencana. Kegilaan 7 hari. Bercampur dengan Aconite. Tidak ada obat untuk itu. Kamu mempertaruhkan nyawa, menyelamatkan Sandra Bell-Reed. Apa kamu sudah bosan hidup? Jika anak itu mati, kamu kehilangan kesetiaan dari rakyat Bell-Reed. Kamu akan dituduh membunuh Sandra itu. Jika racun itu membuatnya gila dan dia mulai membabi buta, kamu kehilangan reputasi dan wibawamu. Kamu disalahkan karena gagal mengendalikan pengawalmu. Tusukanku ini memberimu sedikit waktu untuk bernapas. Luka ini sangat sepadan. Sepadan, ya? Rahasia yang kamu sembunyikan lebih menakutkan daripada kegilaan 7 hari. Bahkan jakunmu terlihat begitu tegang. Kamu sebenarnya laki-laki atau perempuan? Leherku yang tegang ini disebabkan racun dalam darahku dan otot yang menegang.
Lupakan soal jakun itu. Setelah menyebar ke wajahku, kamu tidak akan mengenaliku lagi. Jika kamu ingin memastikan lagi apakah aku seorang pria, kenapa tidak mematahkan leherku sekarang? Agar kamu tidak melihatnya membusuk perlahan. Pangeran, seseorang baru saja tiba dari istana. Yang mulia menghargai semua kerja kerasmu. Dia mengirimkan sebotol anggur kerajaan dan meja penuh makanan lezat. Juga wanita cantik Yelvor, Yuki Louis. Dia sudah menunggu untuk melayanimu. Anggur kerajaan dan wanita cantik. Ini sama saja sebuah hukuman mati. Aku tidak ingin menemuinya. Pangeran, Yuki mengatakan bahwa dia membawa penawar untuk kegilaan 7 hari. Dia membawa penawarnya? Sepertinya kamu belum waktunya mati. Setelah aku mendapatkan penawarnya, aku akan memastikan identitas aslimu. Di mana penawarnya? Jangan terburu-buru, Pangeran. Malam ini masih sangat panjang. Mari kita nikmati anggur ini dulu, lalu membicarakan soal penawarnya. Aku tidak sempat menggodamu. Segera serahkan penawarnya. Pangeran aku. Keluar. Malam musim semi mabuk racun terkuat. Hanya dengan 1 tetes saja kamu akan tersesat dalam gairah, dan jiwamu akan hancur berantakan. Ada racun di dalam anggurnya. Ini racun malam musim semi mabuk. Hadiah yang sangat murah hati. Kakak laki-lakiku memang sangat munafik. Kenapa aku terus memikirkannya? Pangeran, kamu... Racun dari Perdana Menteri ini tidak memiliki obat penawar. Kecuali, Taylor, maukah kamu membantuku? Pangeran, berhenti. Kalau kamu menyentuhku, itu keterlaluan. Kalau orang tahu, kita tidak bisa menjelaskan. Tapi aku tidak bisa menahannya lagi. Sial, Umar bersikap aneh. Dia pasti sudah diberi obat. Siapapun pelakunya sedang menunggu di luar, siap untuk melihat kekacauan ini. Aku tidak bisa membiarkan mereka lolos. Sialan, panas tubuhnya memicu kegilaan 7 hari milikku. Sistem bantu aku, penawar, sekarang, segera. Peringatan, racun target, malam musim semi mabuk, tidak ada penawar standar, memindai dan menganalisis. Terdeteksi di dalam inang. Racun dingin 7 hari, dan target, malam musim semi mabuk. Sifat racun cinta ini sangat berlawanan, mensimulasikan solusi yang memungkinkan. Gunakan darah inang sebagai perantara. Pindahkan sedikit racun dingin 7 hari ke dalam tubuh target. Peluang penetralan, 86,7%. Jadi maksudmu Umar dan aku adalah penawar satu sama lain? Sifatnya memang berbenturan, tapi juga bisa saling melengkapi. Selama proses penetralan, inang harus mengendalikan prosesnya dengan tepat. Peringatan, jika prosesnya gagal atau berlebihan, kedua racun akan meledak sekaligus. Aku mengerti, tidak ada waktu untuk ragu. Aku harus bertindak cepat. Pangeran, maafkan aku. Biarkan aku menangani racun ini. Ayah angkatku yang membuatnya. Umar memasuki kamar pelayan itu. Pintunya terkunci dari dalam. Jika menghitung waktunya, malam musim semi mabuk. Seharusnya sudah bereaksi penuh sekarang. Iya. Ini kesempatan kita. Lewatkan ini, tidak akan terulang lagi. Ayo pergi. Tuan Kanselir, tolong tunggu sebentar. Pangeran sudah memberikan perintah ketat. Tidak ada yang boleh mengganggunya. Tolong maafkan kami, Tuan. Beraninya kalian. Aku datang membawa perintah Baginda. Untuk mengantarkan penawar gila 7 hari Taylor.
Jika berani menghentikanku dan mengacaukan tugas dari Baginda, berapa banyak kepala yang kalian miliki? Tuan Kanselir, bukannya kami tidak sopan. Pangeran memberikan perintah mati sebelumnya. Meski langit runtuh sekalipun, siapapun yang menerobos akan dibunuh. Kami mengikuti perintah militer Pangeran. Tolong maafkan kami, Tuan. Ayah angkat. Obatnya sudah mulai bereaksi. Mereka tidak bisa bertahan lama lagi. Umar mungkin juga tidak bisa bertahan. Keras kepala dan menentang titah Baginda, kalian semua akan mati. Alan, kamu berani sekali. Kamu berani menerobos rumahku, Alan? Umar jelas terkena racun cintaku. Hanya aku yang memiliki penawarnya. Lalu kenapa dia baik-baik saja? Untung aku sempat menyembuhkannya tepat waktu. Jika tidak, mereka pasti mengetahuinya. Racun cinta Umar sudah disembuhkan. Aku benar-benar kehilangan kendali tadi. Hati-hati dengan Alan. Kalian semua akan mati. Alan, kamu berani sekali. Kenapa kamu menerobos ke rumahku? Pangeran, tolong tenangkan diri kamu. Aku mendengar Taylor terluka parah. Baginda merasa sangat khawatir sekarang. Beliau mengutusku langsung dari istana dengan membawa obat dari istana. Mengantarkan obat? Lalu kenapa kamu menyerang pengawalku? Pangeran, tolong dengarkan aku dulu. Berhenti berpura-pura sekarang. Dia yang telah meracuninya. Kamu bergegas datang ke sini hanya untuk mencari-cari kesalahanku saja, agar kamu bisa memeras aku. Di dunia ini tidak ada yang bisa memeras aku sekarang. Ayah, berhati-hati. Yuki bukan tandingan Umar. Aku harus memikirkan rencana. Pangeran. Pangeran, awas. Taylor? Taylor? Pangeran, setelah aku mati, tolong jaga keluargaku. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Kamu tidak boleh mati. Taylor? Kalian semua mati bersamaku. Ayah, lari. Tabib istana. Bagaimana keadaannya? Nyawanya tidak terancam untuk saat ini, tapi aku harus melepas bajunya untuk pemeriksaan. Seorang pria dewasa, kenapa dadanya dibalut dengan perban? Tinggalkan obat luka itu di sini. Keluar. Pangeran, aku tidak mengerti. Keluar. Iya.
Apa yang terjadi denganku? Pangeran? Apa ada sesuatu di wajahku? Kamu terluka karena aku. Fokus saja beristirahat belakangan ini. Baju ini bukan milikku, dan lukaku. Siapa yang membalutnya? Tidak mungkin baju ini. Apa dia benar membantuku berganti? Itu artinya dia melihat seluruh tubuhku. Pangeran, baju yang aku pakai ini. Jan yang sudah mengganti bajumu. Yane, tapi aku mengingat samar-samar sosok tinggi yang mengobati lukaku. Tunggu-tunggu, apa mungkin? Kamu tidak berpikir kalau aku menemanimu setiap hari di sini, membalut semua lukamu dan membersihkanmu, bukan? Memang kamu menyelamatkan nyawaku, tapi merawatmu siang dan malam, kamu tidak pantas untuk itu. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Orang sesombong Umar, mana mungkin mau repot mengobati luka orang biasa sepertiku. Phew, untung rahasianya tidak terbongkar. Kenapa aku terus memikirkannya? Apa mungkin aku? Pangeran, Baginda ingin segera menemuimu. Beliau memanggilmu dan Taylor ke istana. Beliau memanggilku dan Taylor? Memanggil kita saat seperti ini, pasti ada sesuatu yang terjadi. Baginda, aku melihatnya dengan mata sendiri. Umar dan Taylor melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Ini menyangkut reputasi keluarga kerajaan. Aku harap Baginda menanganinya dengan serius. Aku masih tidak mempercayainya kalau Umar benar-benar menyukai laki-laki. Baginda, ini masalah martabat kerajaan. Mana berani aku mengatakannya sembarangan? Jika Baginda menikahkan Pangeran Umar, kebenaran pasti akan segera terungkap. Pangeran, Baginda memanggilmu dengan sangat mendesak. Baginda ingin kamu dan Taylor segera ke istana. Baginda ingin menemui aku dan Taylor. Kali ini dia memanggilku dan Taylor. Pasti Alan sudah mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dia katakan. Ini pasti akan sangat berbahaya. Taylor sedang mengalami cedera. Dia tidak bisa menghadap Baginda sekarang. Aku akan pergi sendiri kali ini. Kirim orang untuk mengawasi kediaman Morrison. Tidak ada yang boleh pergi. Itu termasuk juga Taylor. Iya. Pangeran, Baginda memanggil kita berdua. Jika aku tidak pergi, aku akan dituduh membangkang perintah. Kamu adalah orang kepercayaanku. Walaupun kamu melanggar perintah itu, dia tidak akan menghukummu. Fokus saja pada pemulihanmu. Pangeran, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu masih terluka. Jika kamu tidak membawaku, aku tidak akan bangun. Apa kamu sedang mengancamku? Aku tidak akan berani. Mengenai panggilan ini, pasti Alan menyebarkan rumor di depan Baginda. Jika kamu pergi sendirian, itu akan terlihat mencurigakan. Jika rumor menyebar di antara pasukan, itu akan menyebabkan kekacauan. Hanya jika aku ikut bersamamu, kita bisa menjelaskan semuanya. Dia benar-benar setia padaku. Baiklah, aku akan menjaganya tetap dekat di sisiku. Begitu juga tidak apa-apa. Baiklah kalau begitu, ikut denganku ke istana. Terima kasih, Pangeran. Selain itu, jangan menyebut dirimu bukan siapa-siapa lagi. Kamu sudah mempertaruhkan nyawamu 2 kali. Kamu sudah menunjukkan padaku kesetiaan dan keberanianmu. Mulai hari ini, kamu adalah tangan kananku. Aku mempromosikanmu menjadi ahli strategiku. Selamat tuan rumah atas promosimu. Kamu mendapatkan 5.000 poin. Terus berusaha kejar posisi permaisuri. Tertusuk demi Umar memang sepadan. Kini aku selangkah menuju permaisuri. Menjadikannya sebagai ahli strategiku. Membuatnya tetap ada di sisiku secara adil. Pangeran Taylor, kali ini melindungi Sandra dari Belrit adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Terutama Taylor, yang secara seorang diri menyelamatkan Sandra Belrit dan mencegah krisis di perbatasan. Kontribusi kalian sangat berharga. Aku merasa sangat bangga. Taylor, maukah kamu bergabung menjadi pejabat pemerintah? Baginda, berkat kemuliaan Baginda, kami hanya melakukan kewajiban.
dan tidak berani meminta imbalan. Taylor sudah menjadi ahli strategi di kediamanku. Aku hanya tidak berbakat dan tidak berani menerima pujian. Terima kasih Baginda atas kemurahan hati Baginda. Mereka berdua benar-benar mencurigakan. Karena Pangeran Umar sudah mengatur posisi itu, biar begitu saja. Penyelamatan sandera Pangeran Umar adalah jasa besar. Dia benar-benar tulang punggung negara kita. Gail East, putri keluarga Perdana Menteri, adalah sosok lembut dan berbudi luhur, berbakat dan juga cantik, pasangan yang sangat serasi. Setelah mempertimbangkan banyak hal, hari ini aku memutuskan untuk menjodohkannya denganmu. Dia akan menjadi permaisurimu. Kalian akan segera menikah. Terima kasih Baginda atas anugerah ini. Tapi, aku sudah mencintai orang lain. Tolong maafkan aku tidak bisa menerima perjodohan ini. Umar memiliki seseorang yang dicintai? Mengapa kita tidak pernah melihatnya? Pangeran mana yang tidak memiliki banyak istri? Mengenai orang yang kamu cintai, aku mengizinkannya menjadi selirmu. Itu tidak akan mempermalukan. Dia benar-benar tidak bisa dijadikan selir. Umar, ini adalah titahku. Mengenai pernikahan yang kuberikan ini, beraninya kamu terus mencari alasan? Keputusanku sudah bulat. Aku memohon Yang Mulia mencabut perintah ini. Kurang ajar. Kamu berani menentangku? Apa kamu pikir aku tidak akan membunuhmu? Yang Mulia, mohon tenangkan dirimu. Pangeran baru saja pulih dari lukanya. Dia juga mengkhawatirkan masalah perbatasan. Pikirannya sedang tidak tenang. Wajar jika dia menjadi impulsif. Dia tidak bermaksud menentang perintahmu. Yang Mulia, berikan waktu beberapa hari. Berikan waktu untuk Pangeran. Baik. Aku akan memberikanmu 3 hari. Dalam 3 hari, aku mengharapkan jawaban yang memuaskan. Kamu boleh pergi. Terima kasih, Yang Mulia. Kami mohon pamit. Yang Mulia, apa kamu mempercayai perkataanku barusan? Ternyata mereka benar-benar terlibat. Jika dia berani menentangmu nanti, aku menganggapnya sebagai pengkhianatan. Ambil kembali komando pasukan tentara dan umumkan kepada dunia bahwa keluarga kerajaan telah melahirkan wali penguasa yang menentang moralitas. Pangeran, putri Perdana Menteri itu sosialita paling terkenal di kota. Dia berbakat dan cantik. Kamu tidak menyukainya? Kalau itu, kamu saja yang menggahnya. Aduh, Pangeran, tolong jangan bercanda denganku. Mana mungkin aku pantas untuknya? Oh iya, Pangeran. Siapa orang yang sebenarnya kamu sukai? Apa kamu tidak lihat itu cuma alasan? Jika tidak ada orang yang kau cintai, kenapa tidak menikahi putri Perdana Menteri? Kamu tahu dia putri Perdana Menteri, tapi apa kamu tahu alasan dia menikahiku? Aku mengerti. Ini adalah rencana Yang Mulia. Dia adalah pion yang dikirim untuk mengawasimu. Tapi pikirkan hal ini. Dia adalah putri Perdana Menteri. Kamu penguasa dengan komando militer. Apa Yang Mulia tidak takut kalian bersekutu? Apa maksudmu? Mari balikan rencana mereka melawan mereka. Ikuti saja apa keinginan Yang Mulia. Biarkan Perdana Menteri dan Raja bertarung. Apa kamu menyadari ucapanmu itu? Pangeran, Yang Mulia korup dan tidak kompeten. Demi mempertahankan tahtanya, dia membunuh semua orang terdekatnya. Jika kamu tidak menjaga perbatasan, kamu mungkin sudah terbunuh juga. Hanya jika kamu merebut tahta, kedamaian akan tercipta di negeri ini. Taylor, bagaimana kamu bisa mengatakan hal yang begitu memberontak? Dia tidak memedulikan keluarga sama sekali. Kenapa kamu masih memedulikan hubungan ini? Tapi jika aku membunuhnya, maka di dunia ini aku tidak memiliki keluarga lagi. Pangeran, kamu sangat berani. Jika kamu menemukan orang yang dicintai, kamu bisa memiliki ahli waris sebanyak yang kamu mau. Keluarga tidak lebih baik daripada saudara laki-laki yang ingin membunuhmu. Seseorang yang kamu cintai, apa dia sedang menyindirku? Apa dia sudah menyadari kalau aku mengetahui dia sebenarnya adalah wanita? Tapi aku tidak mencintai Gail. Apa kamu ingin aku menikahinya? Tentu saja. Ini langkah kunci bagi kamu untuk merebut tahta itu. Hanya saat aku melihatmu berada di puncak, aku akan merasa tenang. Dia rela berkorban begitu banyak hanya demi aku menjadi kaisar. Baiklah, aku akan menikahinya.
akhirnya berhasil membodohi Umar. Bantu Umar menyingkirkan kaisar tidak berguna. Lalu sainganku hanyalah dia saja. Ayah, bagaimana hasilnya? Apa Umar setuju? Ternyata Umar bukanlah orang bodoh. Dia menyadari rencanaku itu, tapi dia menyetujui pernikahan itu. Itu bagus sekali. Apa bagusnya hal itu? Umar menyukai pria. Pria? Tidak mungkin. Jika Umar benar-benar menyukai pria, kenapa dia menyetujui perjodohan Baginda? Apa kamu tidak mengerti? Dia merasa takut pada Baginda, menuduhnya melakukan pengkhianatan. Makanya dia terpaksa harus menerimanya. Tidak. Umar yang aku kenali bukan pengecut seperti itu. Dia memiliki ambisi yang besar. Jadi maksudmu adalah... Aku menikahi Pangeran Umar sekarang, bukan hanya menjadi seorang permaisuri, melainkan calon ratu masa depan. Itu sangat berisiko sekali. Umar masih tetap menyukai pria. Dia sudah menjadikan kekasih prianya sebagai ahli strateginya sekarang. Meski kamu akan menikahinya, kamu bukan orang yang disukainya. Meski Umar akan menjadi kaisar, orang yang dicintainya bukan kamu, melainkan kekasih kecilnya yang itu. Ayah, aku tidak mempercayai hal itu. Aku, Gale, tidak mungkin aku akan kalah dari orang yang tidak jelas. Aku punya 1000 cara menghancurkannya. Meski Umar menyukai sesama pria, aku yakin bisa mengubah seleranya. Putriku yang tersayang, kamu harus memikirkan hal ini. Begitu kamu menikah dengannya nanti, tidak akan ada jalan kembali. Jalan menuju takhta penuh bahaya. Hanya saat memegang kekuasaan itu, kamu akan benar-benar merasa aman. Ayah, percayalah saja pada kemampuanku dalam menghadapi para pria. Aku, Gale, sudah menantikan datangnya hari ini. Pangeran. Siapa menyangka pria mantan koki akhirnya berada tepat di sisi kamu, masuk ke pusat komando militer. Taylor sudah mempertaruhkan nyawanya demi aku, sangat berani dan juga setia. Mulai dari hari ini, dia menjadi penasihat utamaku. Ahli strategi. Apakah ada yang merasa keberatan? Ahli strategi. 3 hari dari sekarang, aku menikahi putri Perdana Menteri di kediaman Perdana Menteri. Pangeran, tolong pertimbangkan kembali hal ini. Terkait pertumpahan darah 10 tahun lalu. Si tua bajingan itu, Alan, bersekongkol dengan raja bodoh itu untuk menjebak kita, membantai putra kerajaan, dan bekerja sama dengan musuh luar. Jika bukan karena kamu, kami semua pasti sudah lama mati. Benar sekali, Pangeran. Keluarga itu sangat berbisa seperti ular. Putri mereka pasti seorang mata-mata. Jika dia menikah denganmu, dia menjadi mata-mata kaisar bodoh yang berencana untuk mencelakaimu, Pangeran. Keputusanku sudah bulat. Pada hari pernikahan nanti, pengacau mungkin akan mencoba membuat kekacauan. Unit A, siapkan pos penyamaran di sini. Awasi segala hal yang mencurigakan. Iya, Tuan. Unit B, pantau kediaman Perdana Menteri dan awasi para pejabat yang terlibat. Iya, Tuan. Unit D, tetap bersiaga dan bersiap bergerak. Semuanya, segera bersiap. Iya, Tuan. Malam ini, tidur denganku. Aku akan tidur denganmu? Iya. Pangeran, bukankah ini sedikit tidak pantas? Jika kabar ini tersebar luas, aku takut itu bisa. Kamu adalah penasihatku. Kita hanya membahas urusan militer di perkemahan. Apa bahayanya? Meskipun kamu berbagi tempat tidur denganku, tidak ada yang berani menggosipimu. Kenapa Umar melihatku seperti itu? Apakah dia benar-benar menyukai laki-laki? Kamu berhenti berpura-pura di depanku. Aku sudah mengetahui jenis kelaminmu. Tidak mungkin. Kenapa aku menstruasi di saat seperti ini? Aku mempertaruhkan nyawa untuk menjadi penasihat. Jika Umar mengetahui aku sebenarnya wanita. Apa? Pangeran, perutku sakit karena sepertinya salah makan.
Ini buruk, benar-benar buruk. Kenapa harus sekarang? Umar baru saja mengajakku tidur bersama. Melihat tatapan yang dia berikan padaku, dia pasti menyukai laki-laki. Apa yang harus aku lakukan? Sistem, cepat berikan aku pembalut. Apakah dia takut aku mengetahui dia wanita, lalu membunuhnya? Mungkin, aku harus mencari alasan untuk lari. Kamu pikir mau pergi kemana? Pangeran. Gawat. Apakah dia melihat semuanya? Kamu sudah mempertaruhkan nyawa untukku 2 kali. Waktunya kamu berterus terang padaku. Pak Pangeran. Ikut denganku. Pangeran, apa maksudnya ini? Tiap aku terluka dalam pertempuran, aku datang ke sini untuk pulih. Air mata air panas ini sangat bagus untuk sirkulasi darah dan menyembuhkan luka. Masuk ke dalam. Apa? Haruskah aku yang mengundangmu sendiri? Oh tidak, itu jelas sekali sebuah ajakan. Pangeran, kamu adalah seorang bangsawan. Mana mungkin aku mandi bersamamu? Kita sudah melewati hidup dan mati. Kita sudah seperti saudara sekarang. Cepat turun. Tapi aku, Aku, Mi. Apa sebenarnya yang kamu khawatirkan? Kamu bukan seorang wanita. Kenapa kamu merasa malu begitu? Aku memerintahkanmu, lepaskan pakaianmu dan mandi bersamaku. Aku tidak bisa menghindar lagi. Aku harus melakukannya sekarang. Sistem, gunakan semprotan penyamaran selama setengah jam. Pertukaran telah tersedia. Mengurangi 1000 poin sekarang. Mau menukarnya sekarang? Gunakan itu. Kenapa tubuhmu adalah laki-laki? Pangeran, aku memang selalu laki-laki. Apa yang sedang terjadi? Apa aku berhalusinasi sebelumnya? Itu tidak mungkin. Pangeran, kamu baik-baik saja? Tidak mungkin. Ini tidak boleh terjadi. Sihir apa yang kamu gunakan? Pangeran, aku tidak mengerti maksudmu. Baik, sembunyikan saja terus kalau begitu. Ada apa dengan dia? Jadi kamu menyukai laki-laki? Aku punya perut berotot begini, tapi kamu belum puas juga? Dia laki-laki atau perempuan? Kenapa terkadang dia perempuan, dan terkadang dia laki-laki? Nona, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Menikahi Pangeran Umar pasti membuatmu bahagia. Semoga kamu dikaruniai keluarga yang hangat. Selamat. Terima kasih, kamu juga. Tuan dan Nyonya datang, mereka sudah tiba. Rombongan pengantin pangeran sudah tiba. Tuan, di mana kereta kuda milik pangeran? Pangeran sedang mengurus urusan militer mendesak. Dia tidak bisa berada di 2 tempat. Dia mengutusku untuk mengawal sang putri. Putri, silakan segera berangkat sekarang. Jangan sampai melewatkan waktu yang baik. Keterlaluan. Pernikahan ini diberikan oleh Baginda Raja. Umar malah mengirimkan orang tidak dikenal untuk datang menjemput mempelai wanita. Ini penghinaan terhadap titah raja dan penghinaan bagi keluarga East kita. Ya. Umar jelas tidak memedulikan Gale kita. Bagaimana nasibnya setelah dia menikah nanti? Putri, silakan berangkat sekarang sebelum terlambat. Kamu? Tuan, waktunya sudah tiba. Jika tidak membiarkan Nona naik tandu, aku takut kita merusak urusan penting. Kalian, tolong bantu Nona naik ke tandu. Angkat tandunya dan kembali ke kediaman. Umar, mengenai penghinaan di malam pernikahan kita, aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat.
Kamu jelas-jelas menyukai pria, tapi menikahi wanita demi karier. Itu pasti sangat sulit bagimu. Waktu keberuntungan telah tiba. Kedua mempelai dipersilakan menghormat. Pertama, menghormat pada langit dan bumi. Kedua, menghormat pada orang tua. Dia sedang mencoba mempermalukan aku. Kedua mempelai saling menghormat. Dialah yang mencuri hati Pangeran Umar. Cukup. Upacaranya sudah selesai. Mulai hari ini, kamu adalah permaisuri di kediaman ini. Ingat statusmu, sadar diri dan bersikap baik. Aku memiliki urusan. Pergi ke kamar samping dulu. Sekarang kamu senang? Apa-apaan ini? Apa kamu ingin memperjelas bahwa ada hubungan di antara kita? Taylor, malam ini aku akan memastikan pangeran membunuhmu dengan tangannya sendiri. Nona, Baginda sendiri yang memberikan pernikahan ini kepadamu. Kamu adalah putri dari Perdana Menteri. Pangeran Umar tidak hanya mengabaikanmu, dia bahkan menempatkanmu di wisma tamu. Ini sudah keterlaluan. Aku akan membicarakan hal ini kepada mereka. Jangan gegabah. Ambil surat ini dan berikan kepada ayah. Nona, apakah kamu berencana untuk... Jika tidak seharusnya bertanya, jangan bertanya. Bantu aku memanggil Taylor. Katakan aku ingin menanyakan sesuatu padanya. Bersikap sopan. Baik, Nona. Tuan Yong, tunggu sebentar. Dan kamu siapa? Aku adalah pelayan istri pangeran. Istri pangeran baru saja tiba hari ini, dan dia belum memahami aturan di sini. Beliau ingin menanyakan sesuatu, Tuan Yong. Istri pangeran? Gale dipermalukan seperti ini hari ini. Dia tidak akan melampiaskannya padaku, kan? Maaf, aku juga tidak mengetahui banyak tentang urusan di kediaman pangeran. Tuan Yang, istri pangeran kami tidak bermaksud jahat. Dia hanya ingin memenangkan hati pangeran. Berbicara denganku tidak akan membantu. Dia harus berbicara dengan pangeran. Tapi pangeran bahkan tidak mau menemuinya. Kamu adalah orang terdekat pangeran. Kamu pasti mengetahui hal yang dia sukai. Istri pangeran hanya ingin menanyakannya kepadamu, Tuan. Bagaimana cara memenangkan hatinya? Tuan Yang, tolong, aku memohon bantu nona kami. Apa yang kamu lakukan? Bangun. Aku tidak mau bangun. Nona kami hanyalah seorang wanita. Dia sangat menderita hari ini. Dan masih memikirkan cara menyenangkan pangeran. Tapi pangeran tetap tidak mau menemuinya. Bagaimana dia bisa bertahan seperti ini? Istri pangeran secara teknis adalah bosku juga sekarang. Menjalin hubungan baik dengannya hanya akan menguntungkanku. Jika kami membicarakannya, dia tidak akan mencari masalah. Baik, aku akan pergi bersamamu. Tunjukkan jalannya. Nona, Tuan Yong sudah datang. Tuan Putri, apa yang kamu lakukan? Apa yang kalian lakukan? Tolong. Siapapun, tolong. Seseorang sedang melecehkan Tuan Putri kita. Jangan menyentuh nona kami. Lepaskan dia. Kamu brengsek. Kamu menjebak aku. Gale. Ayah. Siapa yang melecehkan kamu? Itu dia. Dia berpura-pura menjadi pangeran, lalu menipu aku agar membuka pintu. Begitu aku membuka pintu, dia melemparkan aku ke tempat tidur. Lalu reputasiku sudah hancur. Kamu binatang. Hari ini, aku akan membereskannya. Aku akan membunuh kamu. Pangeran, ini buruk. Ahli strategi menerobos kamar Tuan Putri. Dia melecehkan Tuan Putri. Apa? Pangeran, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Alan membawa orang dan menjebak ahli strategi di dalam ruangan samping Tuan Putri. Lalu membunuhnya. Aku akan membunuhmu. Sistem, bantu aku. Terdeteksi, Tuan dalam bahaya maut, penukaran otomatis dimulai. Zirah besi hitam terpasang, mengurangi. 1000 poin telah dikurangi. Apa yang dia pakai? Keras sekali. Lepaskan itu darinya. Ini gawat. Alan, di kediamanku, kamu berani mencoba membunuh orangku? Kamu bosan hidup? Putriku Gail dilecehkan olehnya. Bukannya membelanya, kamu malah melindungi bajingan ini. Apa kamu punya hati nurani?
Istri barumu baru saja dipermalukan pengawalmu sendiri, dan kamu diam saja? Apa yang dipikirkan Pangeran Umar? Rumornya, Pangeran Umar berhubungan dengan penasihat itu. Sekarang aku melihatnya sendiri. Rumor itu pasti benar. Tidak menyangka Pangeran Umar menyukai pria. Urusan keluargaku bukan urusanmu. Tidak menyangka dia membelahku sejauh ini. Umar, kamu pernikahan ini restu Baginda dan sekarang kamu mempermalukan putriku? Jika Baginda mengetahuinya, kamu akan celaka. Dia wanitaku. Aku akan mengurusnya sesuka hatiku. Siapapun yang berani berbicara, penggal kepala. Yang mulia telah tiba. Panjang umur yang mulia, selamanya untuk yang mulia. Semuanya, kalian boleh berdiri. Yang mulia, oh ampun. Kamu harus membela aku yang mulia. Semenjak putriku menikah, Pangeran Umar tidak hanya mengabaikannya, dia malah menempatkannya di kamar samping, memberikan kesempatan pada bajingan itu untuk memanfaatkan dirinya. Dia telah menodai putriku. Pangeran Umar tidak hanya menolak membelanya, tapi dia malah melindungi penjahat itu. Yang mulia, dia hanya menyuarakan keadilan, tapi Pangeran Umar mengeksekusinya di tempat dan mengancam nyawa kami. Tolong Yang Mulia, berikan kami keadilan. Pangeran Umar, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Yang Mulia, aku telah dijebak. Ini adalah rencana permaisuri. Aku dijebak masuk ke kamar itu. Diam. Siapa yang mengizinkan kamu bicara? Pangeran Umar, aku sudah lama mendengar rumor tentang kamu dan Taylor. Aku tidak pernah mempercayainya. Tapi melihat kamu hari ini, jelas hubungan kalian sangat tidak biasa. Sekarang, dengan saksi dan bukti, apa kamu masih akan melindunginya? Jadi, apa yang kamu ingin aku lakukan? Karena rasa persaudaraan, aku akan memberimu satu kesempatan. Bunuh dia, dan buktikan kamu tidak bersalah. Umar, antara kamu melindunginya dan mengakui perselingkuhanmu, atau kamu membunuhnya, dan aku tetap menjadi permaisuri. Kamu tidak punya pilihan. Ternyata, semua ini direncanakan oleh Alan dan putrinya. Bersama kaisar sialan itu, mereka hanya ingin Umar membunuhku dengan tangannya sendiri. Baiklah. Mati, dasar kamu keparat. Oh, tidak. Oh, Gale. Umar benar-benar membunuh Gale demi aku. Umar, aku akan membunuhmu. Yang mulia, Umar adalah ancaman serius bagi negara kita. Kita tidak boleh membiarkannya hidup. Penjaga, Umar, kamu berselingkuh dengan bawahanmu. Kamu membunuh sang permaisuri. Kamu berulang kali melanggar perintah. Apa kamu mengakui kesalahanmu? Jika Yang Mulia mau membunuhku, lakukan. Tidak butuh semua alasan ini. Dasar keras kepala. Tangkap dia. Umar, sekarang kavaleri besi selatan milikmu sedang menjaga perbatasan. Tidak ada yang melindungimu di sini. Membunuhmu itu semudah membalikkan telapak tangan. Namun, demi masa lalu kita, kuberikan satu kesempatan terakhir. Serahkan perintah pasukan. Aku mungkin mempertimbangkan membiarkanmu dan kekasihmu pergi dalam keadaan hidup. Semuanya mundur. Tuan berhasil menukarkan Desert Eagle. 2.000 poin dikurangi. Sisa 2.000 poin. Kamu, apa yang ada di tanganmu? Ini bisa mengakhiri hidupmu. Semuanya, jatuhkan senjata kalian. Jatuhkan senjata kalian. Ayo pergi. Cepat, pergi. Lepaskan Yang Mulia. Yang Mulia, apa kamu baik-baik saja? Kejar dia.
Kita tidak boleh membiarkannya kabur. Aku akan mencabik-cabik mereka. Pangeran, bertahan. Ibu. Umar, ingat ini. Jangan mempercayai siapapun. Hanya saat kamu memegang kekuasaan sendiri, kamu akan benar-benar aman. Ibu? Ibu. Kamu memanggilku apa tadi? Apa aku bisa mempercayaimu? Pangeran, kamu masih mencurigaiku? Kenapa kamu menyembunyikan banyak rahasia dariku? Kamu pria atau wanita? Bagaimana aku harus mempercayaimu? Di saat seperti ini, kamu masih memedulikan hal itu? Iya. Ini satu-satunya hal yang ingin ku ketahui sebelum mati. Baik. Aku akan memberitahumu. Aku adalah... Mati saja kamu. Pangeran. Aku hanyalah orang biasa, di bawah perintahmu. Kenapa kamu sebodoh itu? Kamu satu-satunya selain ibuku yang bersedia mati untukku. Sistem, isi ulang amunisiku. Kredit tidak cukup, tidak bisa mengisi. Lalu apa yang bisa aku dapatkan? Berikan saja ini padaku. Mari kita pertaruhkan semuanya. Pangeran, apa kamu mempercayaiku? Jika mati, kita mati bersama. Di mana dia? Dia melompat. Ini jurang tanpa dasar. Siapapun yang melompat pasti mati. Umar, semua milikmu sekarang menjadi milikku. Taylor, ada berapa banyak rahasia yang kamu sembunyikan? Hei, Pangeran, mungkin kamu harus mengurangi bicaramu. Aku menghabiskan semua poin yang aku kumpulkan hanya untuk menyelamatkanmu, menggunakan setiap poin terakhir yang ada. Hai, jangan menakutiku seperti itu. Aku menghabiskan segalanya untuk menyelamatkanmu. Kamu tidak boleh mati sekarang. Aku mengandalkanmu untuk menjadi permaisuri. Dingin. Sangat dingin. Terdeteksi suhu tubuh Umar menurun dengan sangat cepat. Nyawanya sedang terancam. Ambilkan aku selimut lagi, botol air panas. Poin 0, tidak bisa menukarkannya. Saran, hangatkan tubuhnya secara manual. Penghangatan manual? Sepertinya kamu sedang beruntung. Sangat hangat. Jadi kamu benar-benar seorang wanita. Bukankah pangeran menyukai pria? Sekarang setelah mengetahui aku wanita, kamu masih bisa tertawa? Pria atau wanita, aku tidak tertarik pada keduanya. Aku hanya tertarik padamu. Kapan Umar mulai menjadi begitu gombal? Kamu bahkan mulai bercanda sekarang. Kamu pasti merasa lebih baik.
Pangeran, jangan. Kamu akan menekan lukanya kalau begitu. Pendarahannya baru saja berhenti. Apa kamu mau mati? Rasa sakit ini tidak seberapa. Dibandingkan dengan kehampaan di sini, apa peduliku pada hal ini? Pangeran, tolong hormati dirimu sendiri. Hormati diri? Taylor, tatap mataku dan berikan jawaban. Apa kamu benar-benar tidak tertarik padaku sedikit pun? Aku... Aku tidak akan membiarkanmu mati. Umar, apa kamu sudah gila? Lukamu masih mengeluarkan darah. Apa kamu merasa terbuat dari baja? Biarpun aku kehabisan darah, lalu kenapa? Taylor, aku butuh jawabanmu sekarang juga. Aku ingin kamu menjadi permaisuri bagiku. Tujuan telah tercapai. Selamat, kamu telah dipromosikan menjadi permaisuri dari Pangeran Umar tingkat 1. Poin pencapaian yang didapat 50.000. Yang mulia permaisuri, teruskan kerja bagusmu. Capai pencapaian tertinggi. Nyanyian Phoenix bangkit, penguasa segalanya. Toko poin telah membuka hak istimewa eksklusif milik permaisuri. Menantikan kunjungan kamu. 50.000 kaya lagi. Dengan semua poin ini, aku bisa menukarnya dengan apapun. Dari mana asal semua barang ini? Dari tempat eksekusi, bukankah aku sudah memberitahumu? Aku dikirim oleh langit. Untuk apa langit mengirimmu ke sini? Negara kita tidak seimbang, terlalu gelap, dan kurang cahaya. Keluarga wanita yang masuk militer dimusnahkan. Itu sungguh tidak manusiawi. Aku di sini untuk menghentikan kekacauan ini. Untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa wanita juga bisa menopang langit. Wanita bisa menopang separuh langit ya? Aku tidak menyangka dia memiliki impian sebesar itu. Aku akan membantumu mewujudkannya. Kamu mengikutiku sekarang. Umar mungkin terlihat seperti pangeran yang dingin dan kejam, tapi jauh di dalam hatinya, dia hanyalah pria yang haus cinta. Jangan khawatir, saat aku menjadi permaisuri nanti, aku akan memanjakanmu. Aku akan menjadikanmu bos. Tapi prioritas utama kita sekarang adalah menggulingkan kaisar. Pangeran, kaisar sekarang tidak berguna dan korup. Bagaimana dia bisa menjadi kaisar? Dulu, dia menggunakan nama Putra Mahkota untuk memanggil semua pangeran ke istana. Perdana Menteri membawa pasukan. Gerbang istana terkunci rapat. Itu adalah jebakan total. Semua saudaraku, tidak ada yang selamat. Dia membiarkanku hidup dengan sengaja. Khawatir, aku akan memimpin pemberontakan. Lalu dia menggunakan ini, surat darah palsu ini, untuk menjebakku membunuh saudara-saudaraku, menuduhku melakukan pengkhianatan, dan menimpakan semua kejahatan itu tepat kepadaku. Dia memaksaku menyerahkan jimat harimau. Dia sudah merencanakan semuanya sejak awal. Dia tidak menyangka Belrit akan menyerang. Pengecut itu tidak berani muncul di medan perang. Aku menyembunyikan ini selama puluhan tahun. Menunggu hari. Aku akhirnya bisa melepas topeng monster itu sendiri. Aku akan menggunakan surat darah ini untuk menghormati saudara-saudaraku yang gugur dan semua jiwa yang tidak bersalah. Pangeran, ini waktunya untuk membalaskan dendam keluargamu. Atas kehendak langit, Yang Mulia mengeluarkan dekret ini. Setelah penyelidikan, Pangeran Umar mengabaikan kasih karunia Kaisar, menentang otoritas, dan bersama penyihir Taylor membawa kekacauan ke istana. Tindakan mereka adalah pemberontakan, dan faktanya telah terkonfirmasi. Mereka telah dieksekusi di tempat. Mulai hari ini, komando pasukan bersenjata akan diambil alih Perdana Menteri Allen. Demikian dekret ini. Aku menerima dekret ini dengan syukur. Panjang umur Yang Mulia. Panjang umur, panjang umur, panjang umur. Apa? Pangeran sudah mati? Tidak mungkin.
Pangeran sudah mati? Inilah titah kekaisaran. Kalian semua dengarkan. Mulai saat ini, seluruh militer di bawah komandoku. Siapapun yang tidak patuh akan dituduh berkhianat. Tidak akan ada ampun. Omong kosong. Aku melayani pangeran saat hidup dan aku mengikutinya saat mati. Tulang-tulangmu ini hanya mematuhi segel pangeran. Kamu ingin aku menuruti orang rendahan, kecuali langit runtuh dan bumi terbelah. Kevin Hilton, kamu sungguh berani. Berani menentang perintah kaisar di publik. Musuh di perbatasan mengawasi kita, tapi kamu menolak melayani negara dan malah menghasut pemberontakan, mengganggu semangat pasukan kita. Sekarang, atas kejahatan pengkhianatan, aku akan mengeksekusimu di tempat. Kamu. Ada yang lain. Ingin menguji ketajaman pedangku, ada yang lain yang enggan. Untuk mematuhi. Siapa yang bilang aku sudah mati? Pangeran sudah kembali. Pangeran. Kami bersumpah demi nyawa kami untuk mengikutimu. Meski berbahaya, kami tidak akan mundur. Kami tidak punya keraguan lagi. Ini pemberontakan. Kalian semua sedang memberontak. Titah kekaisaran sudah ada di sini. Kalian berani menentang titah ini? Apa kalian mau seluruh keluarga dieksekusi? Ambil kertas tidak berguna ini, temui tuanmu itu, dan katakan kepadanya, dalam waktu 3 hari, ikat tangannya dan berlutut di istana, sambil menyerahkan segel kekaisaran itu. Atau jika tidak, aku akan memimpin pasukan dan menghancurkan istananya. Biarkan dia dan tahtanya berubah menjadi abu saja. Umar, dia adalah kaisar kita. Kamu meminta kaisar turun tahta, itu adalah pengkhianatan. Dia yang memaksaku lebih dulu. Sekarang keluar. Baik Umar. Karena persaudaraan kita, aku sudah mengampuni nyawamu. Dan kamu berani membalasnya dengan pengkhianatan, memaksaku untuk turun tahta, aku. Aduh, yang mulia, kamu belum pulih sepenuhnya. Tolong jangan marah dulu. Bagaimana aku bisa tetap tenang? Aku memberinya tanggung jawab atas pasukan untuk bertahan melawan musuh kita, bukan untuk merebut kekuasaan. Jika Umar benar-benar memimpin pasukan masuk ke dalam istana, kita tidak punya kesempatan. Jadi apa saranmu sekarang? Kamu ingin aku menyerah dan berlutut di hadapannya? Yang mulia, tolong jangan khawatir. Aku punya sebuah ide. Katakan. Membunuh tawanan dari Belrit itu, memfitnah Umar sebagai pelakunya, kemudian membocorkan beritanya ke Belrit. Belrit pasti akan mengirim pasukan mereka. Saat pasukan mereka tiba di perbatasan, aku tidak percaya Umar akan mengabaikan invasi tersebut. Bagus, mari kita melakukannya sesuai rencanamu. Pangeran, ada kabar buruk. Sandera Belrith mendadak tewas di perkemahan kita. Pihak Belrith sudah mengetahuinya. Mereka sangat murka. Pasukan mereka sudah berada di perbatasan. Apa? Kenapa ini terjadi sekarang? Berita bocor dengan sangat cepat. Ini pasti didengarkan. Pangeran, apa yang ingin kamu lakukan? Ubah rencananya. Kirim pasukan untuk menghadapi Belrith. Jika kamu mengirim pasukan sekarang, apa kamu tidak mengkhawatirkan kaisar sialan itu akan bergabung dengan pihak musuh? Jika perbatasan jatuh dalam krisis, meskipun kita merebut tahta, kita akan kehilangan kota dan kepercayaan rakyat. Itu hanya akan menguntungkan Belrith. Apapun yang terjadi, dinasti Wilson tidak boleh jatuh ke asing. Kita harus mengakhiri pertempuran ini secepatnya. 50.000 poin yang kudapatkan semuanya sudah habis lagi. Tuan, tolong berikan sedikit makanan. Tuan, seluruh keluargaku belum makan selama 3 hari 3 malam.
Tolong Tuan berikan belas kasihan, berikan sedikit makanan saja, tolong. Apa yang terjadi? Apa kalian tidak punya biji-bijian? Di sini selalu terjadi kekeringan. Tanaman sudah lama mati. Semua sisa makanan yang ada diberikan kepada prajurit di perbatasan. Apa pemerintah tidak mengirimkan bantuan? Pemerintah tidak peduli rakyat seperti kami hidup atau mati. Pejabat korup menguasai tempat ini. Meskipun ada bantuan datang, itu tidak pernah sampai pada kami. Berikan jatah makanan tentara kepada mereka. Tapi berikan saja jatah makanan tentara itu. Pasokan cadangan akan tiba beberapa hari lagi. Biarkan mereka bertahan hidup dahulu. Baik, Tuan. Terima kasih, Pangeran. Terima kasih, Pangeran. Aku sangat lapar. Kenapa jatah makanan belum sampai juga? Melapor kepada pangeran, truk yang membawa semua pasokan terjebak hujan lebat di jalan. Mereka sudah terlambat selama 2 hari. Sekarang, pasukan kita bahkan tidak bertenaga memegang senjata. Apa kita bisa bertahan 2 hari? Pangeran, Pangeran, aku berhasil mendapatkan makanan. Ini cukup untuk semua selama 2 hari. Dari mana kamu mendapatkan ini? Jangan khawatir, segera bagikan saja. Ini rasanya sangat luar biasa. Sungguh, ini terasa seperti di surga. Taylor, ahli strategi kita, kamu benar-benar bintang keberuntungan kami. Pangeran, ini milikmu. Pangeran, kenapa kamu terus menatapku? Semua prajurit, dengarkan. Ada hal penting untuk diumumkan pada seluruh pasukan. Mulai hari ini, Taylor akan menjadi satu-satunya putri selirku. Tunggu, Taylor. Pangeran, apa kamu sudah gila? Kita sedang menghadapi musuh besar. Situasinya sangat tegang. Dan kamu memilih mengumumkan hal itu? Bukankah ini merusak moral pasukan? Lepaskan aku. Aku tidak gila. Taylor, jika bukan karenamu, aku pasti sudah mati membusuk. Sudah mati ribuan kali. Saat ini, kita sedang dikepung musuh. Ancaman perang mengintai kota ini. Kita tidak mengetahui apa kita akan selamat besok. Aku hanya ingin memberikanmu posisi yang layak. Sebelum hal buruk terjadi nanti. Pangeran, jika takdir tidak memihak kita, dan harus mati di sini, aku ingin dikubur bersamamu. Di jalan menuju akhirat, kita akan berjalan berdampingan. Pangeran, kamu. Ya Tuhan, ahli strategi Young. Ternyata dia seorang wanita. Sudah kuduga, aku pria bertubuh besar. Bagaimana strategiku bisa dikalahkan oleh orang seperti? Ternyata, aku dikalahkan oleh sang putri. Tidak memalukan sama sekali. Hahaha. Kupikir aku dikalahkan oleh pria. Semua orang, kalian boleh pergi sekarang. Besok, bersiap untuk bertempur. Baik, Tuan. Baik, semuanya segera bubar. Lapor, Pangeran. Ada berita buruk. Aku tidak bermaksud mengganggu. Tetapi ini masalah militer mendesak. Katakan. Pasokan kita telah diputus. Apa? Bagaimana mungkin musuh bisa masuk ke balik tembok kota? Dan memutus pasokan kita? Bukan Belrith yang memutus pasokan kita. Itu perbuatan para pengawal istana. Apa? Kaisar brengsek itu? Dekret kekaisaran telah tiba. Pangeran Umar, dekret kekaisaran sudah di sini.
Kenapa kamu tidak berlutut menerimanya? Bacakan. Atas perintah langit, yang mulia menitahkan, Langsung ke intinya saja. yang mulia memerintahkan kamu menyerahkan komando pasukan militer. Jika tidak, Jika tidak apa? Jika tidak, dia akan membuat kalian kelaparan. Dia lebih memilih membiarkan kota jatuh ke tangan musuh daripada menyerahkannya kepadamu. Baik kalau begitu. Nyawa jutaan orang di kota ini bergantung pada keinginanmu. Pangeran, tidak ada jalan kembali sekarang. Mundurlah sebelum semuanya terlambat. Semuanya sudah terlambat. Walaupun saat ini, kita menyerahkan seluruh pasukan kita, memberikannya kepada kaisar itu, apakah dia sanggup memimpin? Saat pasukan musuh menyerang, negeri ini akan hancur, semua orang akan menderita, dan akhirnya tidak akan berubah. Pangeran, kita tidak bisa mundur lagi. Tapi ransum darurat tentara yang kamu minta dari langit hanya bertahan 1 hari. Setelah 1 hari, seluruh pasukan akan kehabisan makanan. Kita akan hancur tanpa bertempur. Saat itu, kamu dan aku, bahkan 100.000 prajurit ini, hanya akan menjadi tulang belulang. Apakah ini benar-benar akhir yang kita inginkan? Lapor. Pangeran Putri Permaisuri, berita darurat dari garis depan. Pasukan utama musuh sudah berkemah 30 mil. Persediaan makanan kita hampir habis. Orang-orang kita mulai panik. Putri Taylor, bisakah kamu berdoa ke langit dan memohon sebuah mukjizat? Kumohon, mintakan makanan kepada langit. Selamatkan orang-orang, selamatkan seluruh pasukan ini. Memasok makanan 100.000 prajurit, seluruh poin sudah terkuras habis. Sistem memberitahuku, adakah cara mendapatkan lebih banyak poin sekarang? Atau berikan aku pinjaman, asalkan aku melewati krisis ini, bantu aku. Meraih tahta itu, aku bersumpah sebagai permaisuri akan membayarnya 10 kali lipat. Ding-ding, pinjaman Putri Taylor terdeteksi. Maaf, Putri yang terhormat. Sistem ini hanyalah operasi kecil. Satu-satunya cara mendapatkan poin sekarang adalah tuan rumah harus meningkatkan statusnya. Berusahalah mencapai posisi lebih tinggi. Putri, aku sudah menjadi putri. Di tengah kekacauan ini, di sisi pangeran, mana mungkin posisiku meningkat lagi? Maksudmu? Kenapa kamu melamun? Oh, aku sedang berkomunikasi dengan langit. Pergi, tunggu di luar tenda. Siapapun dilarang masuk. Iya. Apakah langit sudah menjawabmu? Apakah langit bersedia memberi makan untuk 1 hari lagi? Meskipun aku hanya bertahan 3 hari. Pangeran, apakah kamu masih mengingat alasan langit mengirimku ke dunia ini? Untuk mengubah era yang kacau ini. Untuk menyatakan kepada dunia bahwa wanita juga bisa menguasai dunia. Demi mengamankan pasokan yang menghidupi pasukan kita, membantumu mencapai posisi hari ini, aku sudah menghabiskan seluruh kepercayaan dan anugerah yang langit berikan kepadaku. Habis? Benar-benar habis? Lalu bagaimana sekarang? Satu-satunya jalan keluar adalah mendapatkan status dan posisi tinggi. Hanya dengan berdiri di puncak tertinggi dan memikul takdir yang lebih berat, aku bisa mendapatkan kembali anugerah langit. Hanya saat itu aku bisa memohon keajaiban besar untuk membalikan keadaan. Status. Posisi. Tapi aku sudah memberimu gelar putri, posisi tertinggi di kediamanku, dan seluruh pasukan kecuali aku. Apalagi yang tersisa untuk kuberikan? Pangeran, masih ada satu hal yang bisa kamu berikan. Tahtamu. Tahta itu? Umar, ingat, jangan mempercayai siapapun. Hanya saat kamu memegang kekuasaan sendiri, kamu benar-benar merasa aman. Kamu ingin melangkahiku? Pangeran, aku tidak mencoba memaksamu.
Jika kamu tidak mempercayaiku, maka lupakan saja. Tapi kamu sudah membunuh Kasing ini. Apakah ada jalan bagiku untuk kembali? Aku mempercayaimu. Ini jimat macan komando seluruh pasukan. Mulai hari ini, aku menyerahkannya ke dalam tanganmu. Masa depan dinasti Wilson berada dalam pengawasanmu sekarang. Pangeran, aku tidak akan mengecewakanmu. Selamat kepada permaisuri karena resmi menjadi pangeran. Menjadi orang terkuat, mendapatkan 500.000 poin. 500.000 poin? Itu benar-benar rezeki nomplok. Jadi, apakah alam sudah memberikan jawaban padamu? Berapa lama persediaan makanan kita bisa bertahan? Menukarkan poin dengan makanan sekarang adalah hal yang sangat bodoh. Lihat saja nanti, aku akan mengakhiri pertempuran ini dalam waktu 3 hari. Pangeran, memanggil kami ke sini selarut ini. Apakah makanan akhirnya sudah datang? Mulai hari ini, Taylor adalah pangeran baru kalian. Mulai sekarang, dia akan memimpin seluruh pasukan. Pangeran, kamu menyerahkan takhta kepada permaisuri? Apa kamu sedang mempermainkan kami? Jimat macan ada di sini. Siapa lagi yang tidak mempercayainya? Pangeran, sihir apa yang dia berikan padamu hingga kamu mau menyerahkannya? Kamu memintaku mematuhi perintah wanita. Sebaiknya kamu membunuhku saja. Berhenti di sana. Jenderal Hilton, jika kamu keluar sekarang, kamu adalah seorang desertir. Aku bisa menghukum matimu kapan saja. Lakukan saja jika kamu punya nyali. Hampa. Kembali ke sana. Jangan bilang aku menindas wanita. Aku akan kembali jika mau. Tapi aku membiarkanmu menyerang dulu. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku kembali dan mengakuimu sebagai pangeran. Jika bertarung, ayo lakukan secara adil. Kamu boleh menggunakan kedua tanganmu. Sial, gerakan itu sangat cepat. Kamu hanya menghindar. Apa gunanya? Perhatikan ayunan jenderal itu. Lalu, bagaimana dengan ahli strategi? Sekali pukul, dia akan hancur. Ada apa dengan tongkat hitam legam itu? Belum pernah melihat yang seperti itu. Wanita akan tetap menjadi wanita. Hari ini, aku akan menunjukkanmu bahwa arena di dunia ini bukan hal yang bisa wanita campuri. Dia benar-benar bisa memegang kekuatan petir di tangannya. Ada orang lain yang ingin mencoba? Itu sungguh hal yang mencurigakan. General Hilton pasti sudah kalah karena senjata milik wanita itu. Monster. Dia pasti sejenis monster. Tidak merasa yakin. Jangan buang waktu, serang bersamaan. General, bangun, ayo. Kali ini hanya gertakan saja. Lawan aku sekali lagi, dan lain kali, nyawamu akan menjadi taruhannya. Aku mengakui kekalahan. Kami bersumpah setia pada Pangeran Umar. Dia dilahirkan untuk memimpin semua orang. Hanya dia yang pantas berkuasa. Umar, hanya tersisa kamu. Jangan bersikap sungkan padaku. Jalur pasokan utama kita telah terputus. Pengawal kerajaan memblokir rute pasokan kita. Sisa makanan yang kita miliki hanya cukup untuk 1 hari. Apa? Hanya 1 hari? Kaisar sialan itu, kita mempertaruhkan nyawa di garis depan. Dan begini caranya dia membalas kita? Hanya sisa makanan untuk 1 hari. Jadi itu berarti... Masalah datang bertubi-tubi. Pengintai musuh pasti sudah mengetahui bahwa persediaan kita sedang menipis. Mereka mundur 10 mil, menggali parit, dan memasang barikade. Niat mereka sudah sangat jelas. Mereka ingin
Mereka ingin membuat kita kelaparan. Jadi prajurit kita, apakah prajurit kita? Hanya menunggu mati, itu bukan caraku. Jika mereka ingin membiarkan prajuritku lapar, maka aku akan membalasnya. Maksud yang mulia adalah kita mengambil milik mereka. Persediaan musuh menumpuk di belakang perkemahan dan dijaga dengan sangat ketat. Meski kita ingin menyerang mendadak, bagaimana cara melewati garis depan mereka? Meski kita berhasil menyelinap, perjalanan itu membutuhkan waktu 2 hari. Bagaimana prajurit kita bisa bertahan lama? Tepat sekali. Ahli strategi. Oh, maafkan aku, Yang Mulia. Itu rencana bagus, tapi tidak menyelesaikan masalah kita. Aku memahami semua kekhawatiran kalian. Langit dan bumi menjadi saksi, nasib dinasti Wilson sedang di ujung tanduk. Kini pengkhianat berkuasa, prajurit kita kelaparan, dan nyawa kita sedang terancam. Kami memohon mukjizat kepada langit demi menyelamatkan nasib dinasti Wilson. Sistem, sekarang waktunya. Ini kuda perkasa kiriman dari langit. Dengan kuda ini, kita melewati bahaya, merebut pasokan, dan kembali membawa kemenangan. Teman-teman, waktunya sudah habis. Ikuti aku, ayo kita mengambil makanannya. Atas perintah sang pangeran. Ambil semua perbekalannya. Umar, naik ke sini. Cepat, jangan menyeret kakimu. Jika barisan depan melewatkan makanannya, aku akan menghukum kalian. Ya Tuhan, mataharinya sedang terjatuh. Monster. Aku tidak bisa melihat. Itu adalah mata monsternya. Serang. Lari. Makanan. Itu adalah makanan. Bawa semuanya kembali tanpa sisa. Jangan meninggalkan satupun. Sialan. Konvoi pasukan itu pasti merangkak lambat. Kamu tahu sekarang jam berapa? Prajurit di luar masih kelaparan. Mereka bahkan tidak punya air lagi. Jika konvoi pasukan tidak segera tiba, tentara Wilson tidak perlu menyerang kita. Kita akan hancur dengan sendirinya. Lapor. Jenderal, ada kabar buruk. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Semua pasukan makanan kita. Tentara Wilson mencuri semuanya. Apa yang kamu katakan? Omong kosong. Tentara Wilson sudah kelaparan berhari-hari. Mereka bahkan hampir tidak bisa berdiri. Mana mungkin mereka bisa memutar ke belakang dan merampas pasokan? Jika kamu membohongiku sedikit saja, aku sendiri yang akan mengulitimu. Itu benar, Jenderal. Itu semacam monster baja. Dia kebal terhadap pedang dan peluru. Gerakannya secepat kilat. Dia menerjang keluar dari kabut. Matanya bahkan bersinar, seperti matahari. Dan raungannya lebih keras daripada guntur. Para penjaga pasokan kita tidak melihat apa yang menyerangnya. Hanya dihancurkan dan dibantai. Lalu kereta pasokan kita. Semua kereta itu, monster itu menyeret semuanya pergi. Jenderal, laporan pengintai itu akurat. Sepertinya itu bukan kebohongan. Ransum kita tidak akan bertahan setengah hari lagi. Jika kabar ini tersebar, seluruh pasukan akan segera hancur. Saat ini, kita harus segera mundur. Menghemat kekuatan kita, itu langkah yang paling cerdas. Mundur? Benteng penting ini hampir saja aku kuasai. Tentara Wilson sudah kelaparan berhari-hari. Mereka bahkan tidak bisa memanjat tembok. Dan sekarang kamu mau mundur? Aku tidak bisa menoleransi ini. Meskipun mereka beruntung dan mencuri makanan kita, lalu apa? Butuh seharian untuk membawanya ke kamp. Kirimkan perintahnya. Kumpulkan setiap prajurit yang ada. Serang benteng dengan kekuatan penuh. Serang sebelum mereka pulih. Dan hancurkan kota ini. Musuh sudah kehabisan persediaan. Hanya ada 2 jalan keluar sekarang. Melarikan diri dengan panik, atau bertarung sampai mati seperti hewan terjebak. Berikan perintah untuk berkemah dan memasak. Biarkan para prajurit makan dengan kenyang. Bersiap melakukan serangan langsung. Kita akan menghancurkan musuh dalam pertempuran terakhir ini.
Pangeran, kamu bisa mengandalkan kami. Setelah pasukan kenyang dan bersiap, kaum Belrit sialan itu tidak akan menang. Sistem, hapus semua poin, tukarkan dukungan daya tempur maksimal. Iya, Pangeran Umar. Penukaran telah selesai. Apa benda-benda ini sebenarnya? Pasukan bantuan dari langit membantu kita menghabisi musuh. Pilih senjata yang paling cocok untukmu. Umar, apa kamu berani menghadapiku langsung? Mari melihat skor siapa yang lebih tinggi di tembok kota hari ini. Serang. Jangan biarkan siapapun hidup di kota. Serang. Tembak, kirim mereka ke alam baka. Apa sebenarnya benda itu? Mundur sekarang. Terlambat untuk melarikan diri. Yang Mulia? Yang Mulia, Alan ingin membicarakan masalah mendesak. Sungguh mengganggu suasana. Biarkan dia masuk. Panggil Perdana Menteri itu. Yang Mulia, ada yang salah. Umar menyerahkan jimat harimau itu. Tidak, dia tidak melakukannya. Pasti dia dikalahkan pasukan musuh. Tidak, bukan itu juga. Jadi dia menyerah? Sebenarnya musuh yang menyerah. Tidak mungkin. Ini baru 10 hari. Musuh memiliki 100.000 pasukan, dan Umar mengalahkan semuanya? Itu berkat Tyler di sisi Umar. Tak ada yang mengetahui sihirnya. Dia mencuri persediaan musuh, dan dari jarak 100 meter, dia menembak mati Komandan Belrit. Tanpa kehilangan satu prajurit pun, pasukan Belrit mundur sepenuhnya. Kita celaka. Habislah kita semua. Aku bahkan memutus pasokan makanan. Pasti mereka akan ke istana untuk mengambil nyawaku. Yang Mulia, itu belum tentu benar. Apa maksudmu? Yang Mulia, apa kamu mengingat Taylor yang selalu bersama Umar? Mana mungkin aku melupakannya. Dia yang mematahkan kakiku. Aku mendengar kemenangan besar atas musuh ini adalah berkat dia. Pangeran Umar sudah menyerahkan tahta kepadanya. Apa? Aku tidak menyangka dia tidak hanya menyukai pria, tapi juga sangat bodoh. Kalau aku mengetahui semudah ini, aku tidak akan bersusah payah. Tapi, Taylor yang ada di sisi Umar bukanlah seorang pria. Dia adalah wanita. Seorang wanita? Wanita ini bukan orang biasa. Dia menyamar menjadi laki-laki, bergabung militer menggantikan ayahnya. Dia memikat Pangeran Umar. Dia memimpin seluruh pasukan, dan dia mengalahkan sendirian seluruh pasukan musuh itu. Mengenai semua hal itu, bagaimana mungkin seorang wanita bisa melakukannya? Dia memiliki ambisi besar. Jika aku membawanya ke sisiku, kenapa aku harus takut, Umar? Baginda, Anda sangat bijaksana. Itu tepat seperti pemikiranku. Jadi, kamu memiliki sebuah rencana? Pada akhirnya nanti, keinginan terbesar wanita ini adalah kekuasaan dan status. Di seluruh dunia ini, siapa pemegang kekuasaan tertinggi? Tentu saja Anda, Baginda. Dan di antara wanita, siapa yang paling berkuasa? Sang permaisuri. Jika Baginda menjadikannya permaisuri, aku tidak percaya dia akan tetap tenang di sisi Umar. Tepat sekali. Tidak ada wanita di dunia ini yang bisa menolak Baginda. Keluarkan perintahnya sekarang. Gulingkan permaisuri Shelton. Siapkan 10.000 batang emas. Kirimkan lamaran ke keluarga Yang. Iya, Baginda. Jika Umar berani menantangku, wanita dan pasukannya menjadi milikku. Umar, musuh telah mundur. Aku mengembalikan tahtanya padamu. Kamu lebih pantas menjadi pangeran.
Setelah bertahun-tahun bertempur, aku merasa muak. Hidup di balik layar menyenangkan. Apa kamu takut disebut simpanan? Kenapa aku harus peduli? Meski begitu, aku akan jadi simpanan dengan pangkat paling tinggi. Semuanya sudah siap. Besok, kita menyerbu istana. Kalau kita membunuh kaisar, bagaimana kita membagi tahtanya? Aku datang untuk mengakhiri kekacauan ini, untuk menunjukkan pada dunia bahwa wanita bisa memimpin dunia juga. Kamulah yang harus mengambil tahta itu. Sejak awal dinasti Wilson, tidak pernah ada kaisar wanita. Aku tidak menyangka Umar sebenarnya rela menyerahkan tahta itu kepadaku. Tapi sejarah tidak pernah melihat adanya penguasa wanita. Apa kamu tidak takut aku dihujat? Siapa bilang wanita lebih rendah dari pria? Kecerdasan, keberanian, dan ambisimu melampaui kemampuan kebanyakan pria. Aku akan membereskan semua rumor untukmu. Apa kamu tidak khawatir kalau aku bertahta, aku akan mengambil beberapa suami dan memenuhi istana dengan ribuan suami tampan? Apa yang sedang kamu lakukan? Aku hanya melakukan pekerjaanku, memastikan agar Yang Mulia tidak melirik pria lain. Kaisar sialan kamu. Serahkan tahta itu sekarang. Mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Taylor, turunkan benda itu sekarang. Ayah, apa yang ayah lakukan di sini? Yang Mulia, aku gagal mendidik putriku dengan baik. Aku pantas menerima hukuman terberat. Taylor, kenapa kamu tidak berlutut? Tidak apa-apa. Taylor sudah melayani negara dengan terhormat. Tidak perlu berlutut. Silakan, kamu juga boleh bangun. Terima kasih, Yang Mulia. Apa sebenarnya rencana kaisar ini? Meski Taylor menyamar sebagai pria dan masuk militer demi ayahnya, kesetiaannya pada keluarga sudah jelas. Aku tidak akan menyalahkannya. Wanita yang sehebat pria manapun, Taylor, karena memimpin penyerangan mengalahkan musuh, kamu pantas mendapat kehormatan tertinggi. Aku memberimu hadiah untuk menjadi permaisuri. Permaisuri? Taylor, ini adalah berkat dari langit. Kenapa tidak berterima kasih pada kaisar? Yang Mulia, aku sudah membunuh pengawalmu, mematahkan kakimu, bahkan menyerbu istana untuk menggulingkanmu. Kamu benar-benar menginginkanku sebagai permaisuri? Apa kamu bisa tidur tenang? Aku tahu. Kamu sudah dimanipulasi oleh Umar. Asalkan kamu bersedia menjadi wanitaku, semua kejahatan seperti pemberontakan, pengkhianatan, dan pembunuhan akan aku timpakan padanya saja. Bagaimana kalau aku menolak? Menjadi permaisuri adalah kehormatan tertinggi. Siapa lagi yang bisa memberimu hal lebih? Aku sendiri yang akan menduduki tahta itu. Tolong, siapapun tolong. Yang Mulia sudah diserang. Dengarkan titahku. Mulai hari ini, aku, Taylor, adalah penguasa wanita pertama dalam sejarah dinasti Wilson. Mereka yang mengikutiku akan makmur. Mereka yang menentangku akan binasa. Kamu penyihir, kamu membunuh kaisar dan merebut tahta. Kamu menentang segala kebenaran. Kamu tidak menghormati hukum leluhurmu. Ada lagi yang ingin menceramahiku? Sampaikan perintahku. Di mana komandan pengawal istana? Yang Mulia, aku di sini. Segera kunci ke-9 gerbang kota itu. Siapapun yang mencoba masuk dan siapapun yang menyebarkan berita, eksekusi mereka di tempat. Dimengerti, Yang Mulia. Pangeran Umar. Yang Mulia. Kamu pimpin pasukanmu. Jika ada yang melawan, segera eksekusi mereka. Mulai malam ini, hanya orang-orangku yang tersisa. Dimengerti, Yang Mulia. Panjang umur, selamanya panjang umur. Kalian boleh bangkit. Terima kasih, Yang Mulia. Selamat atas keberhasilan tahtamu, Yang Mulia. Kamu sudah mendapatkan 10 juta poin. Terowongan waktu sekarang sudah terbuka. Terowongan waktu? Apa itu berarti aku bisa kembali ke dunia asalku? Iya, Yang Mulia.
Untuk memastikan dinasti Wilson tetap bertahan, terowongan waktu akan terbuka selama setahun. Selama waktu ini, kamu bisa memperkuat kekuasaanmu. Jadi, aku bisa memilih tidak kembali? Melapor kepada Yang Mulia? Itu sepenuhnya terserah padamu. Namun, sekadar mengingatkan, setelah sistem ini dimatikan nanti, kamu tidak akan bisa kembali ke dunia asalmu lagi. Aku sudah menjadi permaisuri sekarang. Siapa yang mau kembali jadi pecundang, sekretaris, negara urusan, upacara? Aku di sini. Segera buatkan draft perintah resmi. Umumkan ke seluruh negeri. Sejak aku mulai menjabat, seluruh warga negara kita, baik yang mentah, bisa menjalankan bisnis, mengikuti ujian pegawai negeri, bergabung dengan militer, dan memegang jabatan publik. Hukum akan melindungi mereka semua, serta memikul tanggung jawab sama. Tidak ada lagi pembagian status, hanya bakat yang diutamakan. Ini kebijakan nasional pertamaku. Dalam waktu 3 hari, aku ingin pesan ini tersebar. Yang Mulia, tapi tradisi lama itu. Sesuai perintahmu, aku akan segera mengurusnya. Pertemuan hari ini ditutup. Bubarkan. Hitung mundur, 12 jam. Yang Mulia belum beristirahat. Apa kamu mencemaskan kebijakan baru? Aku hanya sedang berpikir, warna apa yang seharusnya dimiliki negara ini? Perintahmu dari setahun lalu sudah memberikan warna paling cerah untuknya. Umar pernah merasa bingung. Tapi setelah memikirkannya matang-matang, aku hanya bisa mengagumimu. Visi milik Yang Mulia melampaui laki-laki manapun. Umar, besok aku akhirnya bisa pulang. Jujur saja, aku mulai merindukan rumah. Semuanya di sini terasa semu. Aku akan pulang bersamamu. Tempat itu perjalanan satu arah. Jika aku tidak kembali dalam waktu sehari, aku tidak akan bisa kembali. Bisakah kamu tidak pergi? Aku membutuhkanmu. Negara juga membutuhkanmu. Biar aku menyusun maklumatnya dulu. Jika setelah 1 hari aku pergi, kamu akan menjadi kaisar dinasti Wilson. Apa yang sedang kamu lakukan? Meski aku harus menentang perintahmu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dalam kehidupan ini, aku hanya melayani Yang Mulia sebagai pemimpinku. Jika Yang Mulia memilih negara ini, aku bersedia menjadi fondasi terkuatmu. Jika Yang Mulia memilih pulang, aku akan ikut untuk melihat seperti apa kampung halaman kita. Negaraku tidak bisa tanpamu. Soal pulang rumah, kita bicarakan setelah malam ini. Hitung mundur 8 jam. Hitung mundur 10 menit. Melaporkan kepada Yang Mulia, semua negara bagian sudah mengirim kabar. Lokakarya perempuan dan sekolah anak perempuan sudah didirikan di 100 lokasi. Di rute perdagangan, pengusaha perempuan ada di mana-mana. Masih ada rintangan, namun dukungan publik melonjak dan tidak terbendung. Yang Mulia, kabar baik dari perbatasan utara, Batalion Vendora, yang dipimpin Jenderal Vicky Anderson, menggunakan taktik baru untuk menghancurkan sisa kavaleri musuh. Hasil jarahannya sangat banyak. Ini berkat kebijakan baru Yang Mulia. Bagus. Naikkan jabatan Vicky menjadi komandan perbatasan utara. Keluarkan perintah untuk memuji semua prajurit Batalion Vendora. Juga, instruksikan Kementerian Personalia dan Kementerian Upacara untuk mempercepat draft ujian pegawai perempuan. Musim semi mendatang, aku ingin melihat lebih banyak perempuan hebat di aula ini. Yang Mulia sangat bijaksana. Melaporkan kepada Yang Mulia, terowongan waktu akan segera tertutup. Mohon tentukan keputusan akhirmu. Apakah kamu akan kembali? Atau tetap di sini? Hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Tolong tentukan pilihanmu. Aku memilih